Ya, memahami puisi secara semiotik menurut Michael Rivater. Ya. Nah, mengapa mulai dari puisi? Ya, karena puisi karya sastra. Ya, sastra masuk budaya, ya, bagian dari budaya. Nah, pemaknaan puisi secara semiotik dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik yaitu pembacaan berdasarkan struktur bahasanya, konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Nah, yang dimaksud di sini adalah ya, heuristik ini denotatif, ya. Jadi apa adanya dulu. Jadi berdasarkan kalimatnya, ya. Struktur bahasa. Nah, kemudian pembacaan hermeneutik itu berdasarkan konvensi sastranya, sistem semiotik tingkat kedua. Jadi sudah menyangkut ada tambahan-tambahan makna, ya. Pembacaan ini dilakukan secara berulang, retroaktif, sesudah pembacaan heuristik. Ya, misalnya kita lihat contoh puisi Salju. Ya. Ini karya Wingkarjo. Nah, kata-kata yang ada di dalam puisi ini kita baca dulu secara heuristik, ya, apa adanya. Kemanakah pergi? Mencari matahari ketika salju turun. Pohon kehilangan daun. Kemanakah jalan? Mencari lindungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup. Kemanakah lari? Mencari api ketika bara hati padam tak berarti. Kemanakah pergi selain mencuci diri? Ya, jadi dari pembacaan heuristik ini lancar-lancar saja. Nah, pada pembacaan tingkat kedua, baru kita mencari makna. Ya, ada apa di balik kata salju? Yuk, kita coba, silakan. Ada apa dengan kata salju?
Ya, walaupun kita ya mungkin belum pernah melihat salju secara langsung. Ya, atau ada yang sudah melihat salju? Ada tidak? Ya. Nah, ya kebetulan Lingkarjo ini tahun 74 ini ada di Perancis. Ya. Lingkarjo ini ya dosen FIB juga dulu ya, dari jurusan Perancis. Baik, kalaupun kita belum pernah melihat salju secara langsung, apa yang kita ketahui tentang salju? Silakan. Dingin, Pak. Dingin. Suasana yang dingin. Apalagi? Putih, Pak. Putih. Ya. Dingin, putih. Apalagi? Ya, tadi dikatakan ada retroaktif. Ya. Nah, dari salju keluar kata dingin, keluar kata putih. Nah, di balik dingin, di balik putih itu dibaca lagi. Ada apa? Putih suka dikaitkan dengan kesucian mungkin, Pak. Dengan apa? Kesucian. Kesucian. Suci. Ya, kesucian. Ya. Apalagi? Ya, pasti di film, di video sudah kalian lihat ya salju itu bagaimana. Selain dingin, suci, putih, ya, putih ke suci. Nah, bentuknya bagaimana? Ya, walaupun karena negara kita tidak mengenal salju, ya putih saja, dingin saja cukup ya. Nah, kalau di negara sana banyak namanya ya. Bergantung pada karakter dinginnya, juga bergantung pada bentuknya. Ya, yang kita tangkap bentuknya juga itu ada kehalusan ya, selain suci halus ya. Itu. Karena turun salju ya, tentu saja matahari tidak ada. Dan mati tidak tampak ya, tidak terlihat. Karena itu kemanakah pergi mencari matahari? Ketika salju turun, pohon kehilangan daun. Nah, matahari apa, pohon apa, daun apa. Ya, itu pada
pembacaan hermeneutik. Jadi ada tafsiran, ya. Hermeneutik itu tafsir, ditafsirkan. Karena semua, baik matahari, salju, pohon, daun, itu memiliki makna sendiri-sendiri, ya. Ini kata-kata yang sederhana, tetapi ya, maknanya sangat dalam, ya. Disimpulkan dengan kemanakah pergi selain mencuci diri, ya. Selain mencuci diri. Jadi yaitu tadi kata Fajar, ya, kesucian. Jadi pada ujung-ujungnya kita menuju pada kesucian, mencari kesucian, ya. Artinya, ya di sini ada pergi, ya, kita berusaha untuk mensucikan diri. Karena itu harus dicuci diri kita. Hasil cucian ya bersih, ya. Seperti itu. Oh, Yuan, ada apa Yuan? Jatuh HP-nya? Nah, sebagaimana tadi Bapak katakan bahwa karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan, ya. Jadi karya sastra sebagai produk kebudayaan. Dalam analisis karya sastra, dengan teori, metode, dan pendekatan apapun, perlu diungkapkan kecenderungan corak karya yang bersangkutan. Dilihat dari sifat penciptaannya. Nah, sifat penciptaan sastra berlaku universal. Sebagai restorasi, sebagai afirmasi, dan sebagai negasi. Penciptaan karya sastra universal, yaitu restorasi, afirmasi, dan negasi. Apa itu restorasi? Ini dia, ya. Pemugaran dalam tanda petik, ya. Berarti ada arti lain. Seperti halnya rumah, ya, renovasi, pemugaran. Sudah ada, kemudian diubah, ya, dengan keinginan-keinginan baru. Misalnya ruang tamu yang tadinya berada di samping kiri pindahkan menjadi ke tengah, ya, atau ke kanan, dari kiri ke kanan. Mengapa? Karena ada nilai-nilai baru, ya. Fungsinya tetap ruang tamu, tapi nilai baru, ada rasa baru, karena itu dipindahkan ke kanan. Jadi restorasi adalah pemugaran nilai-nilai sosiokultural yang pernah ada dan dianggap adiluhung, serta dapat memecahkan persoalan-persoalan kekinian ketika
nilai-nilai yang berlaku dianggap sudah tak sanggup memecahkan persoalan-persoalan. Jadi tadi ya, ruang tamu ada di sebelah kiri tadinya. Ya sudah bosan misalnya, atau karena terlalu sempit, ya kita pindahkan ke kanan. Ya. Karena kalau di kiri, ya sudah tak sanggup memecahkan kebosanan, gitu ya. Ya, dalam karya sastra Indonesia yang bercorak restoratif antara lain karya Sanusi Pane. Ini ya, Kartajaya. Enzam Harodal Ruh Sandya Kalaning Majapahit. Ya. Kemudian Pramudia Anantatur Arus Balik. Juga IAB Mangunwijaya, ikan hiu, Ido Homa. Dan banyak lagi. Ini antara lain saja ya misalnya. Yang kedua yaitu afirmasi, yaitu pengukuhan. Ini juga dalam tanda petik ya. Pengukuhan nilai-nilai sosial kultural yang berlaku. Karya sastra jenis ini, ya, walaupun di sini dikatakan karya sastra, tentu saja karena karya sastra bagian dari kebudayaan, ya karya budaya juga masuk, ya. Jadi budaya afirmasi, budaya restorasi. Jadi sastra jenis ini biasanya sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, untuk mengesahkan kekuasaan, untuk mengajegan kekuasaan. Jadi dalam hal ini penulis bertindak sebagai juru bicara kekuasaan tersebut. Ya. Bukan hanya karya sastra, ya. Sekali lagi bukan hanya karya sastra, karena karya sastra merupakan bagian dari budaya. Nah, dalam sastra Indonesia, karya yang bercorak afirmatif agak sukar dicari. Mengingat posisi penulis relatif sudah netral dari politik dan kekuasaan. Tetapi dalam sastra tradisional, karya jenis ini antara lain ditulis oleh para pujangga kerajaan. Misalnya Negara Kertagama dan Pararaton. Ya. Ya, dalam karya sastra sekarang sangat jarang, ya. Yang bersifat afirmatif. Nah, legitimasi ini bukan hanya pada kekuasaan politik, ya, tapi yang lain. Misalnya, ya, karya-karya tentang wanita, ya. Karya-karya tentang wanita.
Ya, misalnya tokohnya harus taat pada suami, ya, 100% taat, tidak boleh membantah dan sebagainya. Nah, ada saja, ya, afirmatif terhadap kekuasaan, terhadap dominasi laki-laki. Nah, ini kekuasaan, dominasi, ya. Kalau ke politik memang jarang, ya. Atau mungkin sekarang ada. Misalnya yang melegitimasi kekuasaan presiden yang sekarang atau Presiden Soeharto atau presiden-presiden sebelumnya. Ya. Mungkin saja ada, ya. Yang ketiga adalah negasi, penolakan atau perlawanan. Ini yang paling banyak, ya, perlawanan terhadap nilai-nilai sosial kultural yang berlaku. Seperti halnya tadi, ya, karya yang membicarakan perempuan ada yang afirmatif, ada juga yang negasi, ya. Karena ada nilai-nilai sosial kultural yang dianggap bertolak belakang. Atau dianggap sudah tidak relevan, bangkrut, ya, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai ideal yang dikehendaki oleh masyarakat. Ya, misalnya ada tarian bumi, ya. Karya siapa tarian bumi? Oka Rusmini. Oka Rusmini. Oke, ya. Karya Oka Rusmini, ya. Tarian bumi. Di sana berbicara tentang perempuan. Perempuan adalah bumi, ya. Jadi bumi yang menari, bumi yang harus berkuasa, ya. Nah, tarian bumi juga, tarian itu pada umumnya konotasinya positif, ya, karena pada keindahan, ya, pada keindahan. Jadi umumnya maknanya itu positif, ya, tarian bumi. Jadi dalam karaoke, ya, bagaimana wanita harus bersikap, ya, menolak nilai-nilai budaya Bali yang sudah berlaku, ya. Ini sangat banyak, ya, karena karya sastra dalam kehidupan modern berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat, ya, alat kontrol kekuasaan. Ya, contoh lain selain tarian bumi tadi itu potret pembangunan dalam puisi, ya. Orang-orang Rangkas Bitung karya Rendra, atau Pramudian Tatur, Bumi Manusia, Korupsi Arok Dedes, ya. Mohtar Lubis dengan karyanya Senja di Jakarta.
Ahmad Tohari, orang-orang proyek, Bekisar Merah. Seno Gumilaji Dharma, saksi mata. Jangan kau culik anak kami. Atau kalau tidak. Ya. Banyak sekali di sini ya. Ya, kita lanjut. Atau ada yang bertanya dulu, silakan. Sambil Bapak membuka Word. Silakan, kalau ada yang bertanya dulu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Eh, saya masih belum melihat batasan yang jelas antara yang restoratif dengan yang negasi. Ini kan itu sepertinya sama-sama melawan, melawan ya, kultural yang ada. ya. Itu batasnya agak mirip, soalnya saya belum bisa membedakan. Ya. Sri, wah, ramai Sri. Ya, pemugaran itu, ya, restorasi itu pemugaran nilai-nilai sosial kultural yang pernah ada dan dianggap adiluhung karena dapat memecahkan persoalan-persoalan kekinian. Sudah tak sanggup memecahkan persoalan-persoalan, ya. Itu ada pemugaran. Nah, berbedanya dengan negasi, ya, tentu saja ini sangat tipis, ya. Ini masih ada, ya, pemugaran itu masih ada bentuk aslinya, hanya dipoles, ya. Seperti tadi Bapak contohkan, ruang tamu ada di sebelah kiri. Fungsinya tetap ruang tamu, luasnya juga segitu, ya, isinya juga segitu, hanya dipindahkan, ya, karena dipugar. Bisa juga ke sebelah kanan dengan arsitektur yang berbeda, tapi tetap fungsinya sebagai ruang tamu, ya. Sedangkan negasi lebih jauh lagi, ruang tamu jadi ruang tidur misalnya, jadi fungsinya berubah. Itu ya, Hanif. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sekarang lanjutkan ke sini. Ya, ini menurut Benny Hood, ya. Semiotik dan kebudayaan. Jadi sambil mengulang lagi, ya. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dan kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat dari tanda. Yaitu sesuatu yang harus kita beri makna. Sebagaimana halnya tadi saya contohkan dalam puisi salju, ya, kita beri makna kata matahari. Begitu pula pohon, begitu pula daun. Ya.
dan salju itu sendiri. Jadi kita beri makna. Ya. Itu yang dimaksud, ya, bahwa semua hadir dalam kehidupan kita dilihat dari tanda. Sesuatu yang harus kita beri makna. Ada apa tadi di balik kata salju, di balik kata suci, di balik kata lembut, di balik kata dingin, dan seterusnya. Ya. Nah, karena referensi kita, ya, kita berarti termasuk saya, ya, sangat minim tentang salju, ya, paling hanya itu tadi, ya, putih, dingin, lembut, ya, tapi dari sana pun, ya, sudah ada ke suci, ya. Nah, Ferdinand de Saussure, penganut dalam strukturalis, melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk yang tercitra dalam kognisi seseorang dan makna, isi yang dipahami oleh manusia pemakai tanda. Ini sudah minggu lalu. Nah, ya, kebudayaan sebagai objek kajian semiotik. Kembali pada salju, ya. Mereka yang hidupnya sehari-hari berdekatan dengan kata salju, ya, tentu seperti Bapak tadi katakan, mengenal istilah banyak, ya, yang berkaitan dengan salju. Sama halnya dengan kita, ya, yang sehari-hari makan nasi. Nah, karena bangsa Indonesia sehari-hari makan nasi, nah, kita kenal padi, gabah, nasi, liwet, lontong, apalagi banyak, ya. Tim, banyak sekali. Apalagi ditambah dengan dari bahasa daerah tentang padi, ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu hanya muncul rice. Ya. Ya, padi, beras, beras belum tersebut, ya. Padi, gabah, beras juga bermacam-macam, ya. Nasi jadi liwet, jadi lontong, jadi kupat, dan yang lainnya. Karena bahasa Inggris hanya mengenal kata rice. Nah, dari kata padi inilah, dari kata nasi inilah muncul liwet, muncul budaya liwet. Bagaimana kita makan bersama, bagaimana kita makan sendiri, ya. Ada kebudayaan-budayaan. Misalnya, ya, kita makan tidak pakai sendok, tapi pakai tangan. Walaupun ada kuahnya, seperti makanan Minang, ya, yang terkenal menjadi
Padang, ya, Padang Minang, ya. Nah, di sana ada budaya-budaya muncul. Nah, semiotik menjadikan kebudayaan sebagai objek kajian utamanya. Pada semiotik strukturalis yang diwakili oleh Barthes, terlihat bahwa peran semiotik dalam kajian budaya sangat jelas. Ya. Sangat jelas. Pada Peirce, semiotik lebih diarahkan pada pemahaman tentang bagaimana kognisi kita memahami apa yang berada di sekitar kita, baik lingkungan sosial, alam, maupun jagat raya. Bahkan, semiotik Peirce berkembang perannya di bidang biologi. Pada Morris terlihat adanya upaya penggunaan semiotik untuk memahami kebudayaan manusia sebagai teori tingkah laku. Sedangkan Umberto Eco menyatakan bahwa tanda merupakan satuan budaya. Yang menjadi titik fokus teorinya adalah lambang yang dapat terdiri atas berbagai jenis, termasuk indeks dan ikon yang berlaku sebagai lambang. Nah, meskipun Umberto Eco memperlihatkan model strukturalis, petanda, superindividual, prinsipal, ya, ia masih mengakui bahwa produksi tanda adalah suatu kegiatan fisik dan bahwa semiosis memang berlaku pada pemaknaan tanda, tapi bukan tak terbatas. Ya, misalnya ini tadi dikatakan bahwa peran semiotik dalam kajian budaya menurut Barthes sangat jelas. Misalnya dalam iklan, ya, Barthes mencontohkan iklan lowongan kerja, ya, iklan lowongan kerja. Nah, yang dicari itu dalam gambarnya itu orang kulit hitam. Ya. Nah, dari sana juga bisa kita gali, ya, bagaimana kedudukan kulit hitam, bagaimana kebudayaan kulit hitam. Atau iklan sabun, ya, atau kecantikan lainnya. Ada banyak apa ya? Ya, pokoknya untuk kecantikan lah. Untuk memutihkan kulit. Ya. Mukanya putih, lupa. Tengkuknya dan tangannya masih hitam. Nah, mengapa? Banyak orang, terutama wanita Indonesia, ya, berusaha memutihkan wajah. Karena definisi cantik, ya, salah satunya adalah putih. Jadi yang hitam tidak cantik. Ini putih ini produk budaya, ya. Karena kulit kita sawo matang, nah, kita memarginalkan diri sendiri. Bahwa yang cantik itu orang Eropa. Yang putih.
ya. Padahal kalau dilihat dari dekat banyak totol-totolnya, ya itu pada kulitnya. Demikian pula dalam hal berbahasa, ya. Banyak di antara kita lebih merasa bergengsi menggunakan kata asing, terutama bahasa Inggris atau bahasa Arab untuk kaum muslimin, ya. Safakilah, safakaloh, wah. Padahal semoga cepat sembuh, ya itulah. Atau kalau mau diterjemahkan, semoga Allah menyembuhkan, semoga Tuhan menyembuhkan, ya. Tapi dipakai safakilah, ya. Atau kalau dari bahasa Inggris, ya get well soon, get well soon, ya. Padahal dari dulu juga dari apotek, semoga cepat, semoga lekas sembuh, ya, pada bungkusnya itu. Ya, kita lebih senang share screen, anjir, share screen, padahal berbagi layar itu kan enak, ya. Ya itu karena budaya kita, ya, yang menganggap budaya lain lebih bagus. Budaya lain lebih bagus, ya. Ini. Nah, bagaimana konseptualisasi kebudayaan? Bagaimana tanda digunakan untuk melihat gejala budaya yang diteliti? Nah, pengetahuan kebudayaan bisa diketahui melalui 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, perilaku masyarakat dalam kehidupan intern manusia. Sebenarnya tadi Bapak katakan, ya, kita lebih menganggap bagus memakai bahasa Inggris karena dipandang pandai, ya, bermartabat daripada memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Jadi perilaku masyarakat ya, dalam kehidupan intern. Kemudian benda-benda yang dihasilkan manusia. Dilihat benda-benda yang dihasilkan kita bisa mengukur level manusianya seperti apa. Apakah primitif, modern, kreatif, dan sebagainya. Ya, bisa kita lihat bangunan-bangunan. Ya, contoh Masjid ITB dan Masjid Unpad, ya. Sudah berbeda bentuknya dari yang umum. Karena Masjid Unpad bernafaskan budaya Sunda. Ya. Karena itu namanya juga Balai Auhan. Auhan itu ya pengetahuan yang banyak, ya. Lingkungan yang luas. Nah, lingkungan alam yang sudah ada tetapi diberi makna tertentu oleh masyarakat sehingga memengaruhi perilaku manusia atau makna yang diberikan. Ya, contoh
Kampung Naga, ya, ada hutan larangan, dimaknai sebagai hutan yang tidak boleh dimasuki manusia. Begitu pula di Kampung Kuta, ya, di Ciamis, ada hutan larangan. Dan juga di tempat-tempat lain. Perilaku yang menunjukkan solider satu sama lain. Contoh, air yang dikeramatkan. Ya. Nah, itu di banyak tempat ada. Bahwa dengan mandi, ya, di tempat itu dengan air yang ada di sana, yang mandinya bisa dapat rezeki, bisa dapat jodoh, dan sebagainya. Nah, pendekatan strukturalis atas kebudayaan. Kebudayaan sebagai suatu sistem tanda. Ya, kebudayaan sebagai suatu sistem tanda. Sistem tanda dipakai sebagai sarana kehidupan masyarakat. Nah, kita perlu mengetahui pola-pola kehidupan suatu masyarakat tertentu untuk mengetahui nilai-nilai yang berlaku dalam suatu komunitas. Ya, seperti contoh tadi, wanita cantik adalah wanita yang putih. Ya. Bahwa pemakai bahasa asing adalah orang pandai. Orang sekolahan. Nah, orang modern. Pemakai bahasa Indonesia adalah orang modern. Karena itu meninggalkan bahasa daerah. Ya. Karena bahasa daerah dianggap kampungan. Contoh lain, di kota kecil, kumpul kebo merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, sehingga dia mengerti dan tidak melakukannya. Nah, pendekatan strukturalis atas kebudayaan sudah lama dikenal melalui Levi Strauss dan Roland Barthes. Ya, seperti tadi Bapak katakan. Nah, cikal bakal perkembangan ini dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, kemudian oleh pengikut-pengikutnya pada abad ke-20. Karakteristik strukturalisme, ya, struktur ada di setiap bidang ilmu, yang merupakan pemikiran yang menjadi struktur terdalam dari realitas yang tampak kacau. Contoh realitas tentang banyak demo. Bisa ditelaah ada struktur apa saja yang mengakibatkan terjadinya demo. Apa realitas atau struktur terdalam dari demo tersebut? Nah, realitas yang di permukaan terlihat tampak kacau, chaos, ya, beragam. Seolah-olah tidak bisa diprediksi, tetapi sesungguhnya itu hanya di permukaan. Di dalamnya ada keteraturan yang terstruktur, yang terorganisasi. Yang tampak kacau sebenarnya hanya di permukaan. Ya, jadi yang terstruktur itulah, ya, yang dikemukakan, yang dipikirkan oleh tokoh di balik demo itu, ya. Nah, kaum strukturalis percaya bahwa di dalam terdapat blok-blok yang terstruktur yang bisa dipakai untuk meneliti. Ini
pendapat dari Levi Strauss ya. Nah, struktur ini harus objektif. Artinya harus menjaga jarak dan objek yang diteliti agar tetap netral. Tidak mengekspresikan hal-hal yang bersifat emosional. Ya, misalnya kita meneliti karya sastra yang isinya tentang LGBT. Kemudian kita menulis, menurut saya itu sesuatu yang tidak baik. Ya, nah itu sudah ada emosional. Ya, nah hindari kata saya. Kalaupun mau, nah, LGBT dilarang oleh mayoritas, ya, karena ya ada yang setuju juga seperti Saiful Jamil, ya, dan yang setuju pada Saiful Jamil sekarang mengeluhkan Saiful Jamil, pakai kalung seperti juara Olimpiade, ya, seperti ya pulang dari kejuaraan, dari pertandingan. Ya. Nah, strukturalisme ini dipengaruhi oleh linguistik struktural. Bahasa dianggap sebagai sistem yang terdiri atas kata-kata, unsur-unsur mikro, termasuk di dalamnya unsur bunyi atau suara. Struktur budaya dianalogikan sebagai struktur bahasa. Pendekatan strukturalis terfokus pada pengorganisasian unsur-unsur yang memiliki kesesuaian. Ini kecilkan dulu ya, supaya terlihat semua. Set. Ini ada buku lama, ya. Terjemahan dari bahasa Belanda. Diterbitkan tahun 1921. Judul bukunya Bab Kasakit Awewe. Kalau di bahasa Indonesia kan bab penyakit perempuan, ya. Kasakit itu penyakit. Bab penyakit perempuan. Nah, sebelum saya geserkan ke bawah, apa yang kalian pikirkan tentang penyakit perempuan? Silakan. Ayo, silakan. Ayo, ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak juga boleh. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit wanita?
Ada tidak? Hei. Ih. Ayo, wanita yang lebih tahu, silakan. Ih, Bapak ngomong sendiri, ih. Tidak ada yang merespon. Kanker bukannya, Pak? Kanker. Laki-laki ada yang kanker tidak? Setahu saya lebih banyakkan wanita. Laki-laki ada yang kanker tidak? Bahkan kanker payudara pun diidap oleh laki-laki, ya, oleh Melky Guslow. Oh. Melky Guslow mengidap kanker payudara. Adalah laki-laki, ya. Ayo, selain Lia, siapa lagi? Silakan. Sumilangan, Pak. Nah, Sumilangan kalau mau head, sakit kepala, sakit perut. sakit kepala. Apakah laki-laki tidak sakit kepala? Sakit kepala, Pak. Nah, Tapi ini yang mau head itu, Pak. nah. Ayo, Pak. Kanker rahim, Pak. Kanker rahim. Nah, kanker rahim karena laki-laki tidak punya rahim, ya. Jadi itu mungkin bisa, ya. Apalagi Kanker serviks, Pak. kanker serviks ya berkaitan juga dengan rahim, ya. Laki-laki tidak punya rahim. Berarti ini mungkin buku ini membicarakan kanker serviks, kanker rahim, ya. Nah, ternyata ini sudah didiskusikan beberapa bulan yang lalu oleh kantor Bapak, ya, Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda. Bukan bulan lalu, setahun lalu. Masih ada Pak Sugeng almarhum. Saya tanyakan karena judul aslinya bahasa Belanda. Dan ternyata dalam bahasa Belandanya bukan penyakit perempuan. Lupa lagi saya, pokoknya bukan penyakit perempuan judulnya. Tapi ini ada juga edisi bahasa Indonesianya, ya. Sama, penyakit perempuan. Bahasa Melayu, ya, dulu belum ada bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Bab penyakit perempuan. Nah, ternyata isinya itu melulu menyalahkan perempuan. Ya. Kalau tadi mending kanker serviks, kanker rahim. Nah, ternyata isinya misalnya tentang sifilis di sini. Ya, diidap juga oleh laki-laki, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini ada dalam buku ini. Jadi mengapa perempuan yang jadi korban, ya? Nah, ini karena ya si penerjemahnya maskulin, ya.
Misalnya, kalau sekarang HIV, AIDS, ya. Supaya perempuan tidak kena HIV, AIDS, harus begini. Jangan begitu. Ngapa laki-lakinya dibiarkan, ya? Padahal HIV, AIDS itu ya menular juga pada laki-laki. Ya, jadi seperti itu ya. Karena dalam budaya kita ya perempuan nomor 2. Kalau tidak salah, ini aslinya dalam bahasa Belandanya bab penyakit kulit, ya kalau diindonesiakan. Bab penyakit kulit. Jadi berhubungan dengan bab penyakit kulit atau bab penyakit kelamin. Ya pokoknya bukan perempuan, ya. Jadi betul-betul objektif. Ya, jadi seperti tadi, kanker payudara ternyata bisa diidap juga oleh laki-laki, walaupun sangat amat sedikit pisan sekali, ya. Kalau tidak salah, Melky Guslow itu yang kena. Melky Guslow itu bapaknya siapa? Guslow, Meli, ya. Meli Guslow. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Jangan lupa mengisi daftar hadir sudah? Sudah, Pak. Coba. Sudah, Pak. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.